selamat siang. Jadi hari ini aku mau bercerita sedikit banget, karena aku lagi mood bahagia yang masya Allah, alhamdulillah juga lagi happy gitu pembawaannya hari ini, walaupun padahal sedikit banyak hektiknya, karena tapi nggak apa-apa gitu, karena hari ini aku bahagianya itu banyak pandangan-pandangan, banyak pemikiran-pemikiran yang keluar dari kepalaku, dan itu aku merasa oh aku senang ada loh timbul pemikiran itu gitu keluar dari kepalaku. Jadi yang pertama itu aku berawal dari aku menyuruh anak-anak kerjakan bikin map mapping tentang musyawarah mufakat. Apa itu musyawarah, terus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terus ada tindakan dasar pelaksanaannya. Nah begitu, jadi aku terpikir loh, kok aku nggak mikir ya bahwa dalam hidupku pun harusnya ada mid mapping gitu, tujuan arahnya ya kan. Jadi aku bikin mid mapping untuk arah dan tujuan hidup aku. Nah itu yang pertama banget itu ada 3 poin sih, ada prosesnya, hasilnya, dan caranya. Yang pertama itu ada di sini aku bikinnya sih fondasi tindakan, namanya fondasi tindakan, yang di dalamnya di situ harus ada kayak tindakan nyata, terus ada strategi, metode, baik itu visi misinya yang akan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang akan datang. Nah itu. Terus yang kedua ada kualitas perjalanannya. Kualitas perjalanan itu aku menyebutnya di sini kualitas perjalanan, padahal bisa kita sebut ini adalah sebagian dari proses dari perjalanan tersebut. Makanya itu disebutnya kualitas perjalanan. Kalau yang prosesnya bagus, yang insya Allah mudahan bagus itu, jadi namanya kualitas perjalanan. Di situ ada langkah-langkah yang menghubungkan dengan bagaimana caranya dan bagaimana hasil dari tindakan itu. Maka terjadilah yaitu kualitas kebermanfaatannya. Makanya itu namanya adalah kualitas perjalanan, karena yang diukur dari kualitas perjalanannya adalah hasil dari tindakan yang nyata. Kalau menimbulkan kebermanfaatan, berarti itu adalah kualitas yang bagus untuk perjalanan ke depan gitu. Bagus nggak? Bagus dong. Itu pemikiran aku sih. Terus hasil di sini kan sebenarnya yang paling perlu dan paling penting itu adalah manifestasi untuk diri, yaitu dampak pencapaian perubahan, terus ada kayak hubungan baik ataupun penyelesaian masalahnya, atau dan rasa damai gitu. Nggak hanya dengan orang ya kan, kita harus juga berdamai dengan diri kita sendiri. Baik itu ada problem misalnya dengan rekan kerja, kita harus berdamai dengan diri kita, ya dalam artian kita harus ya udahlah gitu mengabaikan itu dan fokus dengan diri kita sendiri itu. Nah jadi tapi ada lagi pada fondasi tindakan dan manifestasi diri, ada lagi poinnya yang di atasnya itu untuk kayak menunjang kokoh gitu loh, bahwa misalnya kita kalaunya tidak, misalnya nih ada fondasi tindakan tapi kita tidak ada yang namanya prinsip dan ide, itu nggak bakal jalan. Jadi yang utama adalah prinsip dulu, ada fondasi tindakannya, itu nilai-nilai dasarnya. Terus ada kayak etika gitu, harus ada etika juga ke dalam kita bertindak. Fondasi tindakan itu tidak hanya melulu tentang bagaimana kita menjalankannya, tapi adanya nilai-nilai dasarnya, kenapa itu harus dipikirkan. Begitu pula dengan etika. Iya, ketika kita menjalankan tapi kita tidak punya etika dalam diri, makanya itu harusnya ada prinsip ya kan dalam diri kita. Nah, terus itu adalah menjadi pedoman dalam melakukan setiap tindakan. Makanya ini yang poin penting banget itu adalah nilai-nilai dasar dari sebuah tindakan dan juga etika dalam sebuah tindakan. Itu sih prinsip aku ya. Terus ada juga ide. Ide ini seperti aku sih bisa memaknai ide itu dengan visi, misi, tujuan apa yang ingin dicapai, dan juga kontribusi, inovasi itu ya pembelajaran termasuk juga. Jadi ada 3 poin di dalam bukan 3 poin sih, ada gagasan, visi misi, tujuan yang mau kita capai, tapi di dalamnya itu harus ada yang namanya inovasi, pembelajaran, terus juga ada kontribusi. Jadi ketika kita mempunyai visi dan misi tapi kita tidak punya
inovasi ataupun kita tidak punya pembelajaran, baik itu kita belajar dari orang lain atau kita belajar dari diri kita seorang sendiri, oke. Itu makanya itu ada yang namanya ide. Terus di dalam manifestasi diri itu ada yang namanya sikap kita ke orang lain. Terus ada juga misalnya bahasa apa ya, language tuh entah itu bahasa tubuh kita, bahasa kita ke orang. Jadi yang pertama tuh adalah kayak cara kita berkomunikasi dari segi bahasa ya. Kalau bahasa menurut aku di sini ini adalah dari segi kita cara kita berkomunikasi ke orang. Misalnya kayak penggunaan tutur kata. Nggak mungkin kan kita ketika bertemu dengan orang baru terus kita menggunakan kata yang mungkin tidak senonoh gitu, atau kita menurut kita itu adalah omongan yang baik tapi respon orang berbeda. Balik lagi kan kita setiap orang itu beda-beda cara pandang dan beda-beda pemikirannya masing-masing. Ketika kita bertemu dengan orang yang menurut kita dia bukan sefrekuensi, itu jadi kendala bagi kita karena kita tidak bisa yang senonoh berbicara dengan orang. Nah itu kita bisa jadi mendengarkan aktif yang bisa disebut sih koneksi ya, koneksi cerminan diri dari internal yang bisa kita salurkan ke dunia luar ataupun bisa kita salurkan untuk diri kita sendiri. Nah itu menurut aku dari segi language ya, entah itu dari segi bahasa tubuh kita, komunikasi kita, terus adanya konstruktif gitu lah pokoknya bahasanya, aku bingung dengan bahasa itu. Nah terus ada juga yang namanya sikap kita terhadap orang, yaitu ada yang namanya pandangan, emosi, terus ada disposisi terhadap situasi. Nah yang aku notice banget sih sebenarnya itu adalah pandangan dan emosi. Ketika kita bertemu orang dengan rekan kayak gitu kan, kayak kita tidak bisa mengontrol emosi kita, walaupun nih aku tahu nih ya, misal kayak aku nih orangnya bad moodan banget, kemudian parah gitu, tapi ketika aku tidak mengenali diriku dan aku bingung cara mengendalikan emosiku sendiri, itu bakal berpengaruh kepada orang. Jadi sebisa mungkin aku dari diriku dulu, yang aku mengerti dulu nih, oh aku tahu nih aku orangnya bad moodan, aku orangnya moodian, tapi ketika aku ditempatkan dengan satu forum dan aku tidak tahu dengan karakter orang, aku tidak bisa menempatkan diriku sebagai orang yang bad moodian gitu. Jadi aku harus paham situasi akan kondisi gitu. Jadi dan kita tidak bisa memungkiri bagaimana cara pandang orang terhadap kita. Kalau orang memandang kita baik ya alhamdulillah. Tapi kalau orang memandang kita sebagai orang yang orangnya moodian, nggak mau deh, kan orang jadinya berpikir kayak gitu. Dan disposisi kita harus bisa menempatkan itu kayak gitu terhadap situasi. Dan ada juga yang namanya optimisme, kerendahan hati. Kayak kita nggak bisa kita ngomong sama orang tapi kita terus meninggikan diri kita ya kan. Ketika kita mau belajar di satu tempat, kita harus merendah. Namanya kita belajar, kalau kita nih baru mau belajar, baru mau merintis, tapi kita sudah yang angkuh terhadap orang, otomatis orang itu akan menilai bahwa oh ya udahlah dia kan paham, dia ngerti, dia egois kayak gitu. Orang yang paham akan karakter orang lain, dia akan lebih mudah menilai dan berbicara pada orang itu pun dia bukan berbicara dengan orangnya, tapi dia melihat oh dia begini orangnya gitu loh. Nggak semata-mata dia tuh hanya mendengarkan ceritanya, tapi dia sambil membaca karakter nih orang melalui gerak-geriknya begitu. Dan kualitas hasil dari kesimpulan dari sikap ini adalah kualitas hasil dari refleksi, mengendalikan diri. Ya dong, mengendalikan diri itu penting di zaman sekarang ini, apalagi sudah di umur yang meranjak 25. Itu masih 24, tahun depan sih 25. Tapi itu menurutku hal yang utama sih. Kita harus bisa menjaga sikap, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sudut pandang kita terhadap orang. Nggak melulu semua orang Tuhan buruk, tapi tergantung lagi dengan orang yang menerimanya itu bagaimana gitu. Itu nah jadi itu sih cerita aku pada visi misi kali ini. Kayak aku seneng banget gitu, kayak alhamdulillahnya dibukakan pikiranku tentang kayak itu, walaupun aku nggak tahu juga gitu. Jadi ada lagi kan tadi di atas tadi ada yang namanya prinsip IIG
ide, terus ada juga language, bahasa tubuh kita, sikap kita juga. Nah, di situ ada lagi harus yang kita setarakan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kalaunya tiga poin yang utama sudah bisa kita laksanakan, tapi kita tidak efektif, tidak efisien, dan tidak konsisten, menurutku itu adalah hal yang sia-sia juga. Karena kebanyakan orang sekarang itu kan kurang konsistennya aja dalam melakukan sesuatu. Nah, makanya itu menurutku penting, efektif, efisien, dan konsistensi. Pada efisien itu adalah seberapa jauh yang kita jalankan berhasil. Efektif tidak? Kalaunya benar-benar efektif, berarti itu membuahkan hasil bagi kita. Berarti maksudnya ya, apa yang kita laksanakan, apa yang kita pikirkan, apa ide pun, gagasan, visi misi itu ketika sudah benar gitu dalam sebuah tindakan nyata, itu akan dijalankan sesuai dengan hasil, maksudnya sesuai dengan tujuan dan hasil yang kita sudah rancang itu. Terus efisien, seberapa optimal dulu, kayak penggunaan waktu, penggunaan uang, penggunaan energi kita. Apakah kita ketika melakukan itu akan lebih banyak, bukan lebih banyak waktu sih, akan lebih memanfaatkan waktu dengan baik, menggunakan uang dengan baik, menggunakan energi kita dengan baik. Maksudnya ketika kita ditempatkan, kita dapat melakukan hasil yang benar-benar. Yes, dalam artian ketika kita nih membuka bisnis, tapi kita tidak menjalankan, misalnya kita menjalankan dengan baik, tapi kita di situ lupa akan menempatkan penting juga untuk diri kita gitu. Kayak kita menggunakan uang apakah sesuai gitu, apakah tidak, itulah pokoknya intinya itu kita melakukan hal yang benar-benar gitu. Terus ada juga konsisten. Tuh, konsisten, keterampilan dalam menjaga prinsip, menjalankan cara dari sebuah cara yang kita susun tadi. Nah, menjalankan cara itu akan membuahkan hasil. Apakah hasilnya positif? Kalaupun tidak positif, apakah hasilnya itu bakal ada menimbulkan kemajuan dan hasilnya itu akan tidak mudah goyah gitu loh. Ketika kita mendapatkan hasil yang positif, apakah kita akan goyah tetap menjalankan itu termasuk konsisten? Atau kayak tiba-tiba kita ragu, misal kayak aku sudah menjalankan sebuah bisnis dan aku merasa di tahun pertama ini lancar, adem ayem tanpa adanya problem. Tapi ketika ada problem, terus kayak kita mulai ragu, mulai goyah akan kayak, kenapa nih, ini, itu gitu loh. Maksudnya jadinya kan itu membuat keraguan yang membuat kita goyah, jadilah hasilnya itu entah itu jadinya kita terlihat seperti orang yang tidak konsisten akan pendirian kita. Yang utama yang kita bijak adalah itu konsisten kita dalam satu hal. Prinsip sih juga yang menekankan konsistensi itu adalah prinsip dalam hidup kita. Sama halnya prinsip aku ke cowok. Ketika aku sudah merasa bukan dihianati sih, aku nggak pernah merasa orang tuh menyakiti diriku, karena alhamdulillahnya aku selalu punya batasan akan itu. Jadi aku tidak pernah yang merasakan yang benar-benar sakit hati gara-gara disakiti cowok. Itu balik lagi tergantung mindset kita itu sih. Jadi nggak semata-mata kita merasa disakiti, bisa jadi kita juga menyakiti tapi tanpa kita sadari gitu. Ya, itu saja yang mau aku sampaikan ini sih. Itu sebenarnya konsep diri. Itu ya namanya konsep diri, menyusun dan menguraikan isi kepala melalui mind mapping yang menarik dan lucu. Enggak juga sih lucu. Dan ya, aku punya filosofinya kenapa jadi aku nulisnya dengan pena merah. Aku menulis dengan pulpen merah itu karena kalau yang dalam buku aku sih, aku punya buku catatan nih, namanya buku catatan untuk namanya buku peta jiwa, cermin diri. Itu menarik sih ya, itu cermin diri, peta jiwa yang di dalamnya banyak pemikiran lini. Jadi sini aku ada memberikan, kalau aku bercerita menggunakan pulpen merah, berarti itu adalah namanya pondasi batu.
adalah rutinitas atau progres diri. Kayak misalnya aku mau mencatat keseharian itu aja, catatan yang kayak diary layaknya diary. Tapi kalau aku mencatat pakai pulpen merah, kan merah tuh yang berarti api karena jadi aku memaknai itu dengan api diri. Api diri yaitu tentang konsep diri mendalam, kekuatan ataupun kelemahan. Kayak misalnya ide-ide baru yang untuk mencapai tujuan gitu. Nah itu aku catatnya pakai menggunakan pulpen merah. Terus ada kalanya pulpen biru, itu kan lautan jiwa. Aku memberi namanya itu lautan jiwa. Artinya ada refleksi, inspirasi, atau mimpi-mimpi liar. Misalnya kayak aku tiba-tiba bener-bener aku kayaknya pengen deh jadi atlet. Aku sempat sih kepikiran pengen jadi atlet, tapi aku mikir diriku ini lemah gitu kalaunya olahraga yang berat-berat. Tapi karena aku belum mencoba kan, lucu kan. Buku Peta Jiwa, Cermin Diri by Nurlini. Sini ada bintang. Peta jiwa itu menandakan pulpen merah. Cermin diri itu menandakan pulpen merah. Pulpen hitam peta jiwa, pulpen merah cermin diri. Terus kalaunya bintang, ini gambar bintang. Terus kalaunya gambar bintang itu aku memaknainya dengan lambang langit biru. Yes. Bye bye. Sekian dari cerita ini. Habis ini aku mau bikin gantungan lucu dari anak-anak. Jatuh. Itu sih simpelnya hidup itu nggak perlu yang kita pikirin berlebihan. Yang penting kita mikir ke depan untuk tujuan tertentu, untuk tujuan kita masing-masing, tanpa mikir kita harus begini ke orang. Nggak perlu nyakitin diri kita sendiri akan perkataan orang lain. Kita fokus ke diri kita. Masalah orang lain ya sudah, nggak apa-apa, itu masa lalu, akan berlalu. Nggak perlu kita pikirin. Kalaupun kita salah, minta maaf. Kalaupun kita tidak salah tapi orang itu merasa kayak itu kita merasa diabaikannya, ya sudah, toh kita bukan kita yang salah dan kita sudah minta maaf, kebaikan jangan diperdulikan karena orang itu mungkin lagi moodnya kurang bagus dan bisa terlihat. Orang seperti itu biasanya dia tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol diri.